Wedding gown 2 warna. Pengen banget warnanya violet, tapi orang tuanya nggak bolehin. Katanya sakral harus warna putih karena bakal ada pemberkatan. Di satu sisi dia kekeh pengen warna impian dia. Ini bikin galau banget, tapi akhirnya aku coba. Aku bakal bikin gaun ini warnanya ungu kalau dipakai, tapi jadi putih waktu di kamera atau di cermin. Super challenging karena aku mesti bereksperimen dengan berbagai layer warna bahan, supaya hasilnya bisa ada 2 ilusi, mata dan kamera. OTW fitting pertama dan dia bakal datang sama calonnya. Deg-degan banget sama reaksinya. Pas fitting, calonnya kaget dan langsung nanya, kok bisa pas dipakai dressnya warnanya ungu, tapi di cermin warnanya putih? Aku juga bingung gimana cara nunjukin ke kalian untuk perbedaan 2 ilusi warna ini. Karena di kamera dan di cermin sama-sama putih. Tapi aslinya gaun ini tuh warnanya violet. By the way, cuttingan A-line ini cantik banget ke badan dia karena pinggang dia kecil dan busnya tuh berisi. Jadi proporsinya benar-benar tepat dan bikin dia kelihatan ramping. Ada taburan bunga 3D yang bikin dia ngerasa benar-benar princess banget. Orang tuanya kekeh gaunnya itu harus warna putih. Jadi bener-bener penasaran sama reaksi orang tuanya pas ngeliat gaun ini. Gaun dari anggrek bulan. Awalnya bingung karena dia request spesifik bunga 3D. Jadi harus timbul-timbul kayak bunga asli. Katanya anggrek bulan itu prosesnya lama dan susah ngerawatnya. Jadi perjuangan banget sampai akhirnya bisa mekar. Hal yang sama dirasain dari hubungan mereka. Butuh kesabaran dan proses yang panjang sampai akhirnya bisa ke jenjang pernikahan. Tapi semua indah pada waktunya. Cerita ini dia gambarkan lewat gaunnya. Jujur penasaran banget sama reaksi fitting pertamanya. Gak semua orang kulitnya putih, kata bride-nya. Jadi kita pilihin warna putih yang ada tone skin color-nya. Dalamnya kulit, luarnya putih. Jadi warnanya menyatu banget sama kulit dia. Ini fitting pertamanya dan dia milih motif akar-akar untuk gaunnya. Karena dibalik semua hal yang indah selalu dibangun fondasi yang kuat dari akarnya. Jujur kalau kalian lihat gaun ini tuh simple banget. Tapi semua orang punya cerita yang bikin gaunnya jadi bermakna banget. Gak sabar banget lihat dia pakai gaun ini waktu acara. Bikin bunga 3D check. Setiap orang punya cerita masing-masing dan request sesuai desainnya sendiri. Jadi setiap detail bunga 3D dibikin satu-satu detail tangan. Dari bahan organza dan tile, dicantum jadi satu dengan bentuk kelopak dan ukuran yang beragam. Tergantung desainnya seperti apa. Kira-kira apa nih yang jadi bunga favorit kalian? Cara nyuci gaun sultan. Nggak perlu khawatir karena kalian bisa dry clean. Selama itu kering, payetannya bakal aman. Atau kalian juga bisa nyuci sendiri. Direndam aja pakai sabun dan air panas. Bisa ditinggal 30 menit sampai 1 jam. Wedding gaunnya bakal tetap aman dan payetannya nggak akan lepas. FYI, semua gaun yang bikin di kita itu udah di full steam dulu. Semua gaun langsung ready buat pakai acara tanpa harus di laundry lagi. Di-pack di dalam dress bag jadi aman juga buat penyimpanan jangka panjang. Bride kali ini sampai minta izin bawa videographer sendiri. Ini di luar dari acara weddingnya. Sampai di swap semua dan kirimin foto hasilnya. Bahkan minta izin untuk ngambil shoot BTS acaranya pun di sini. Karena setiap klien punya caranya sendiri masing-masing untuk mengabadikan momen spesialnya. Dan dia pun juga pengen bercerita lewat gaunnya. Padahal kita dengan senang hati tetap kasih hasil videonya dari tim kita. Tapi jujur senang banget karena dia secinta itu sama gaunnya. Sampai bawa tim biar nggak ada yang kelewat. Kalau kemarin requestnya bunga-bunga, kali ini daun-daun. Tema weddingnya seperti biasa, intimate dan outdoor. Tapi dia minta daunnya itu harus 3D. Jadi harus dibikin satu-satu pakai tangan. Kita mix bahannya sama bahan glitter supaya sparkly dan jauh lebih nyala. Pas fitting dia bilang ada perubahan acara. Jadi modelnya itu harus di-adjust lagi. Padahal udah mendekati tanggal acara. Tapi aku selalu menanggapi semua permintaan. Ditunggu hasilnya. Udah mikir desain ini bakal aneh karena bulky banget. Dia request kerahnya turtleneck jadi emang tinggi kayak kerah kura-kura. Dan outer ini harus full ketutup karena ini buat pemberkatan. Jadi aku langsung kepikiran pakai bahannya itu tile supaya transparan dan jatuhnya tuh flowy. Padatin sama detail ruffles ini malah kelihatan dreamy dan cantik banget. Detail ini bikin lengan dan badannya kelihatan lebih kecil. Jujur penasaran banget sama reaksi dia pas fitting pertama.
minta ganti desain pas udah fitting pertama. Padahal udah 70% jadi, tapi request konsultasi karena ada perubahan acara. Jadi desainnya minta di-adjust disesuaikan sama acaranya. Ternyata dia galau karena nggak jadi resepsi dan acara cuma pemberkatan. Jadi kita suggest dibikin ada rumbai-rumbai buat look keduanya. Dan ini di gaun yang sama. Jadi kalau di waktu mendatang dia bakal masih tetap jadi resepsi, looknya bisa beda-beda. Dia happy banget karena stylenya sesuai dengan konsep dia yang dreamy dan vintage. Gak sabar nunggu video-video dari acara wedding day dia. Yang paling susah itu biasanya kalau semuanya benar-benar bebas dan diserahkan ke aku. Bukan karena bride-nya nggak ada konsep, tapi sepenuhnya dipercayakan dari A sampai Z. Desain, bahan, bahkan setiap detailnya. Karena tanggung jawab untuk bisa menyesuaikan ekspektasinya akan jauh lebih tinggi. Gak ada permintaan khusus, jadi harus lebih banyak research juga untuk bisa kasih masukan yang terbaik. Kali ini beliau cuman bilang suka eyeliner dan warnanya jangan putih. Pokoknya simple aja maunya. Happy sih bisa dipercayakan sepenuhnya, tapi juga challenging dan bikin deg-degan banget waktu mau fitting. Udah jadi, tapi bagian dadanya kerendahan banget. Jadi desainnya itu ada v-neck-nya buat bikin efek ramping. Tapi ternyata terlalu kebuka dan takut gak pantas karena ini buat pemberkatan. Tapi gak apa-apa, tenang-tenang. Karena setiap masukan selalu kita tanggapi dan kasih alternatif yang terbaik. Di satu sisi, dia udah suka banget sama v-neck-nya karena menurut dia tuh cantik banget di badannya. Akhirnya aku bilang ke dia, gak apa-apa kita taburin sama payet aja untuk nutupin bagian dadanya. Jadi gak akan menghilangkan efek rampingnya. Warnanya cantik banget kata dia, karena dikemas dengan sempurna tanpa dia banyak menjelaskan dengan kata-kata. Wedding gown terpolos yang pernah kita bikin. Kaget karena requestnya cuma satin polos aja tanpa ada detail apa-apa. Kalau bahan payet masih lebih mudah, karena yang patternnya cantik itu beragam. Kalau simple tapi cantik itu susah dan challenging. Kemungkinan hasilnya cuma dua, antara cantik banget simple elegan, atau malah kelihatan murah dan kebanting sama tamu. Aku suggest untuk tambahin payet di bagian cape-nya, supaya lebih ada detailnya dan bride harus kelihatan lebih beda untuk hari spesialnya. Jujur untuk gaun sesimpel ini, nggak tahu reaksi dia bakal kayak gimana waktu fitting. Reaksi dari dress terpolos yang pernah kita bikin. Fitting ini penentuan antara dress ini bakal kelihatan kece atau kebanting banget sama tamu. Karena bener-bener simpel banget. Bakal kelihatan penampilan keseluruhannya karena dicoba langsung ke badannya. Tapi jujur, desain ini tuh tepat banget buat proporsi badan kayak dia. Yang bener-bener ramping banget. Pinggangnya aja cuma 55 cm. Terus dadanya itu berisi. Siluet mermaid ini sangat ngebentuk badannya dan jadi kelihatan seksi. Meskipun simple, tapi ini adalah dress yang bikin dia happy, karena ini gaun impian dia buat hari spesialnya. Simple tapi elegan, klasik dan cantik. Udah selesai dan udah dibawa, tapi gaunnya dibalikin lagi. Mamanya nggak setuju sama desainnya, jadi disuruh balik lagi. Katanya dadanya terlalu kebuka buat holy matrimony. Jadi disuruh revisi, padahal di satu sisi dia udah suka banget sama v-neck-nya. Jadi kita suggest buat ditambahin bahan di bagian dadanya. Dan ini dilepas pasang. Jadi malamnya bisa dipakai buat resepsi. Buat dia ini best solution banget supaya bisa pakai dua acara dengan look yang berbeda.